Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fakih Basyarahil dari D3 Sistem Informasi Akuntansi, kelas 4201. Di sini saya akan menjelaskan tentang karir plan saya di mata kuliah pengembangan profesionalisme. Di sini ada 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tentang tujuan karir saya. Yang kedua yaitu tentang persyaratan karir saya. Yang ketiga tentang keterampilan dan minat saya pada saat ini. Yang keempat yaitu strategi untuk meraih tujuan karir saya. Dan yang terakhir yaitu tokoh yang berhasil pada karirnya. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin tersebut. Dan yang pertama yaitu tujuan karir saya. Tujuan karir saya yaitu menjadi seorang akuntan perusahaan. Yang dimana akuntan perusahaan itu saya pilih dikarenakan peluang untuk menjadi akuntan perusahaan itu atau peluang untuk masuk menjadi akuntan itu lebih besar dikarenakan setiap perusahaan pasti membutuhkan akuntan. Dikarenakan akuntan tersebut memiliki peran baik dalam perusahaan. Yang pertama, dapat menstabilkan keuangan perusahaan, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan informasi keuangan yang sesuai. Jadi akuntan ini akan memberikan keuangan apa yang dikelola oleh dia dan memberikan informasi yang valid tentang keadaan keuangan perusahaan tersebut. Yang ketiga, dapat mengukur dan merangkum kegiatan perusahaan. Jadi, seorang akuntan dapat merangkum kegiatan perusahaan berdasarkan siklus yang berjalan di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu di sini saya memiliki basic yang dimiliki dalam diri saya, yaitu akuntansi. Yang dimana akuntansi tersebut saya sudah mempelajari dari SMA, dan SMA saya jurusan IPS, yang dimana ada pelajaran akuntansi. Yang terakhir yaitu lebih menikmati dan menjalani akuntansi. Jadi dibanding mata kuliah yang lain atau pelajaran-pelajaran lain, saya lebih menikmati akuntansi dikarenakan lebih enjoy dalam menjalankannya, lebih tidak rumit dibandingkan pelajaran yang lain. Yang selanjutnya yaitu persyaratan karir dalam akuntan perusahaan. Di sini menurut Kementerian Keuangan, jadi ada beberapa persyaratan karir untuk menjadi akuntan publik atau akuntan perusahaan. Di sini ada saya mencantumkan 3 perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia. Yang pertama PT Indofood yang memproduksi banyak sekali makanan. Yang kedua yaitu Unilever memproduksi banyak sekali produk-produk layaknya Lifebuoy, terus adanya Clear, sampo Clear dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu PT Astra International yang bekerja di bidang kendaraan atau otomotif. Di sini ada beberapa poin-poin untuk masuk atau persyaratan karir di akuntan perusahaan. Yang pertama yaitu pandai berkomunikasi dan good attitude. Jadi mana ini peran penting dalam perusahaan, yang dimana pandai berkomunikasi dan memiliki attitude yang baik, yang dimana ketika kita sudah memasuki perusahaan tersebut, kita lebih mudah berkomunikasi dan tidak terjadi adanya miskomunikasi antar bagian yang lain. Yang kedua yaitu memiliki pendidikan yang berkualitas. Maksudnya yaitu memiliki pendidikan yang berkualitas layaknya lulusnya sarjana atau diploma di suatu studi atau universitas. Yang ketiga bersertifikasi. Nah, bersertifikasi ini layaknya apa yang prodi sistem informasi jalani, yaitu layaknya SAP program, itu ujian yang bersertifikasi.
Yang kedua yaitu layaknya accurate di mata kuliah semester 5 ini. Jadi aplikasi sistem informasi berbasis akuntansi. Yang kelima yaitu harus menguasai akuntansi. Nah, akuntansi ini emang basic saya dari SMA. Yang keenam, pengetahuan dalam proses bisnis. Jadi seorang akuntan yang sudah saya jelaskan memiliki peran penting mengetahui siklus bisnis atau siklus perusahaan. Jadi pengetahuan dalam proses bisnis tersebut itu masuk ke dalam persyaratan karir dalam akuntan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu keterampilan dan minat saat ini. Jadi keterampilan dan minat saat ini yaitu yang pertama akuntansi. Dengan menekuni semua mata kuliah akuntansi, layaknya dari awal pencatatan siklus akuntansi, laporan-laporan, terus dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu memahami lebih lanjut tentang siklus perusahaan dan proses bisnis. Jadi keterampilannya ini itu siklus perusahaan itu sudah dipelajari pada semester kemarin yaitu pada SAP program, dan siklus perusahaan tersebut juga dipelajari di aplikasi Accurate ini. Jadi lebih detail di dalam siklus akuntansinya. Yang ketiga aplikasi akuntansi. Nah, aplikasi akuntansi ini yang saya pelajari sekarang itu mempermudah dalam memahami siklus akuntansi yang terjadi. Jadi apa yang dijelaskan oleh dosen secara manual, jadi kita bisa terrealisasikan melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Accurate. Selanjutnya yaitu strategi untuk meraih tujuan karir. Di sini saya sendiri ada 4 strategi dalam meraih tujuan karir saya tersendiri, yaitu ini berdasarkan kata-kata guru-guru saya dari SMA dan orang tua saya. Yang pertama itu istiqomah atau konsistensi dalam menjalankan sebuah tujuan yang baik. Ketika kita ingin memiliki tujuan yang baik untuk meraih karir kita, dan kita konsisten, pasti diberikan jalan yang terbaik. Yang kedua, memiliki sikap profesional, yang dimana itu adalah suatu tanggung jawab ketika kita udah masuk di dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga yaitu doa atau niat kita untuk meraih tujuan tersebut. Guru saya SMA pernah bilang innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi ketika kita memiliki niat yang baik untuk suatu tujuan tersebut, maka kita akan diberikan suatu jalan yang baik untuk meraihnya. Yang keempat yaitu attitude. Attitude itu adalah nilai moral yang patut untuk dikembangkan oleh kita sendiri, dikarenakan attitude itu amat paling penting. Dan selanjutnya yaitu tokoh karir. Yang menarik tokoh karir saya sendiri yaitu Nindya Sera Renata, yaitu kakak saya sendiri, yang dimana memiliki perjalanan yang amat panjang untuk menempuh menjadi seorang akuntan perusahaan di PT Pigeon Indonesia, yang dimana sejarahnya yang pertama dia adalah seorang kakak saya yang dimana yang sudah melalui kegagalan yang amat banyak. Yang pertama yaitu ketika SMA dia amat menekuni untuk mau masuk ke salah satu universitas negeri kedokteran. Sudah coba berbagai macam cara dengan usahanya sendiri, dengan mengikuti lomba olimpiade fisika,
biologi seprovinsi, terus debat bahasa Inggris, dan itu tidak membuahkan hasil dia untuk mencapai ke universitas yang dia inginkan, yaitu kedokteran. Dan selanjutnya setelah dia mengikuti tes-tes segala macam kedokteran dan dia mengikuti tes TOEFL, dan dia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Kota Serang untuk kuliah di luar negeri, yaitu di Australia. Dan di sini orang tua tidak menyetujui karena emang biaya hidup di luar negeri itu amat susah, amat mahal, dan overcost. Emang di luar negeri lebih mahal daripada di Indonesia. Ketika itu kakak saya mulai mencoba lagi untuk daftar ke Universitas Telkom, yang dimana di jurusan Sistem Informasi Akuntansi juga, dengan jurusan IPA di SMA yang awal mulanya tidak mengetahui akuntansi sama sekali, dan akhirnya mulai menekuni akuntansi dari awal semester 1 hingga semester akhir, yang dimana pada akhirnya dia menjadi asprak di prodi SIA, terus menjadi yang panutan bagi untuk adik-adik kelas yang lainnya. Dan akhirnya ketika lulus dengan predikat cum laude di Telkom University, dia menjadi seorang akuntan di PT Pijen Indonesia, yang dimana dengan menekuni konsistensi yang dia miliki dengan menekuni akuntansi dan perbanyak doa, dan kakak saya tersebut emang benar-benar memiliki attitude yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.